pikiran itu dia rasakan bahwa dia itu bisa untuk memberikan dampak kepada orang-orang. Caranya dengan sedikit demi sedikit dia pelajari di pelajaran emosi. Emosi yang dimana ada 6, itu emosi takut, marah, jijik, sedih, senang, dan juga terkejut. Gue gak bakal jelasin 6 emosi tadi, tapi yang bakal gue jelasin adalah dengan berbagai pengetahuan yang dia tahu, si orang ini ya, siswa tersebut yang baru masuk SMA, dengan berbagai pengalamannya yang dia rasa itu adalah hal yang memewahkan dan juga dapat bisa menginspirasi banyak orang. Namun nyatanya dia itu tidak sadar bahwa dengan pemikiran seperti itu dia menjadi seorang yang merasa sombong, egoisme, dan juga merasa sok pintar. Sebenarnya kalau dia mampu untuk memisahkan internal dan eksternal dengan baik dan benar, dia bisa menjadi expert di bidang yang dia tekuni, di sesuatu yang dia sangat ingin untuk menangkan, yaitu mendapatkan juara olimpiade, ranking 1, dan juga segala sesuatu yang dia rasa bahwa itulah yang akan menjadikannya bumbu-bumbu agar dia bisa menjadi lebih berkembang, lebih signifikan, tidak memperhatikan dan mempertimbangkan omongan orang. Namun ternyata yang menjadi masalah adalah ketika dia tahu orang-orang tidak berjalan sesuai dengan pemikiran gara-gara tindakannya sendiri, yang dimana dia merasa bahwa dialah yang mengendalikan, padahal kita tahu bahwa jalan setiap orang itu berada di jalan yang berbeda karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan pola pikir yang berbeda, walaupun punya mata yang sama, sama-sama bisa melihat, hidung yang sama, sama-sama bisa mencium, sama-sama bisa menghambui atau merasakan bau, dan juga mulut yang bisa bicara, dan berbagai hal yang fungsinya sama. Tapi dia lupa bahwa setiap orang itu ada yang palingnya berbeda. Dengan cara bisa sama, harusnya dia bisa berpikir, kenapa ada orang yang terus naik ke tingkat itu ya, naik ke tingkat atas untuk bisa menjadi orang yang terkenal, untuk bisa menjadi artis, banyak uang, punya banyak manfaat, bisa memberikan berkah kepada seluruhnya. Tapi ada orang yang padahal dengan kondisi yang sama, sehat walafiat, bisa menjadi bawahan, tidak bisa berkembang, hanya mengikuti perintah orang, dan juga sering direndahkan, tapi dia tidak peduli karena mungkin itulah nasib yang diberikan Tuhan. Padahal Tuhan memberikan tubuh yang sempurna, memberikan penglihatan, mata, pendengaran. Cuman itulah yang membuat seseorang itu tidak bisa untuk memilah dan memilih mana kata kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Terkadang dari ketiga hal yang gue sebutkan tadi itu bisa menjadi fondasi utama untuk menjadi lebih sukses. Kenapa bisa menjadi fondasi utama? Karena dengan kerja keras kita bisa menimbulkan banyak value dan juga nilai di dalam suatu diri ya. Orang yang kerja keras dibandingkan dengan orang yang santai-santaian pasti akan selalu berulang. Maksudnya orang yang kerja keras di masa depan akan santai. Orang yang santai-santai di masa depan akan lebih bekerja keras. Orang yang kerja cerdas mau sekarang atau di masa depan mungkin bisa lebih menenangkan. Dan orang yang kerja ikhlas tidak akan peduli bagaimana nasib akan menghantamnya. Dia hanya ingin hidupnya tenang dan juga menerima segala keadaan yang Tuhan berikan dengan usaha yang selalu dia perjuangkan, dengan kerja keras yang dilakukan, dan juga pemikiran yang dia jalankan. Karena terkadang teman-teman kalau gak ada kerja ikhlas, kita menjadi lebih obsesi dan juga egois. Boleh obsesi, boleh juga egois. Cuman yang menjadikan itu tidak boleh adalah kita lupa diri. Kenapa kita kalau melihat sosok yang seperti terkenal gitu ya, ini ceritanya udahan ya, cerita si anak kecil tadi, yaitu masuk depresi gara-gara dia terlalu menganggap dirinya itu istimewa dan pintar sekali. Padahal yang pintar itu hanyalah pola pikir yang ada di luar, tapi pola pikir dalamnya nih, dalamnya otaknya nol. Nah, letaknya gak tahu apa-apa, dia itu hanya bisa merangkai, menciptakan kebohongan, dan juga terus berulang terus berkali-kali. Nah, padahal kalau kita melihat contoh seorang Timothy Ronald, dia kalau dilihatin di kamera channel YouTube-nya, dia sangat-sangat sombong, sangat-sangat berambisius, segalanya seakan bisa dihentikan, bisa dirasakan, bisa digerakkan, bisa dikendalikan. Namun ketika bertemu langsung, orangnya ramah, orangnya friendly, senyum, bisa menciptakan suasana yang nyaman, hangat. Dan itu adalah sebuah fase di mana cara bicara orang-orang ketika bicara dengan orang yang ingin dibangkitkan harus ditampar, harus pukul, harus diberikan tinjuan yang keras. Ucapan goblok, dasar monyet-monyet gak berguna, itu adalah yang cocok bagi orang-orang yang selalu rebahan. Dan orang-orang yang tidak pernah tersadar pasti akan selalu memberikan kritik, dan dia tidak sadar bahwa dirinya lah orang yang paling arogan dan paling sombong karena tidak mau membiayai keluarganya. Namun
Kalau dia sadar gitu, oh iya gue itu orangnya biasa aja, langsung gue naik tingkat, bertemu dengan orang yang menginspirasinya itu Timotius Ronaldo, bersalaman dan juga memberikan kata ucapan terima kasih, makan bareng-bareng, menraktir segala sesuatu yang diinginkan karena dia sudah bebas finansial. Jadi kunci dari pembahasan kali ini adalah keikhlasan adalah suatu kunci yang bisa membuat hati kamu lebih menenangkan pikiran. Dan juga ada dua faktor. Faktor eksternal, boleh kamu terlihat pintar, boleh kamu terlihat luar biasa bisa menguasai segalanya, ambisinya benar-benar terasa, karena itu adalah bukti bahwa orang-orang bisa merasakan bahwa kamu hidup. Namun dalam fase internal kamu tidak boleh seperti itu. Fase internal kamu harus ramah, harus tamah, dan juga harus bisa